Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam cerdas. 3 hal yang harus ada di pikiran orang yang ingin sukses, dan 3 hal pula yang tidak boleh ada di pikiran orang yang ingin sukses. 3 hal yang harus ada di pikiran orang sukses adalah yakin bahwa apa yang akan dilakukan bisa berhasil. Tuhan itu dalam hadis kutsinya menyampaikan, aku akan memberikan sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi Allah itu akan memberikan sesuai dengan apa yang diyakini oleh orang yang melaksanakan itu. Yakini bahwa Tuhan akan mensukseskan, mensupport, mentakdirkan kalian sukses, maka kalian akan sukses. Tapi kalau Anda tidak yakin bahwa Anda akan sukses, maka Anda akan jauh dari kesuksesan itu. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan manusia. Jadi kalau Anda sudah yakin, berarti 50% perjalanan perjuangan Anda sudah Anda yang lalui. Tinggal 1% lagi, insya Allah kalian akan sukses. Anda akan sukses. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Man jadda wajada. Siapa yang mau bersungguh-sungguh, dia yang akan meraihnya. Dan siapa yang tidak mau bersungguh-sungguh, dia tidak akan meraihnya. Makanya lakukan sesuatu dengan optimal, lakukan sesuatu dengan maksimal. Sebab tidak ada karya besar yang didapat oleh orang yang melangkah secara sederhana. Pikiran Anda boleh sederhana, tapi langkah Anda tidak boleh sederhana. Karena ketika Anda langkahnya sederhana, maka hasil yang akan didapatkan pasti juga akan sederhana. Man jadda wajada. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu akan diberikan kesuksesan sesuai dengan apa yang ia membuat. Ingat bahwa Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya kecil, jangan berharap besar. Kalau usahanya hanya sekedar, jangan berharap prima. Tapi kalau usahanya sudah besar, dilakukan dengan cara-cara yang baik, bersungguh-sungguh, maka insya Allah hasil yang akan didapatkan juga prima. Yang ketiga, jangan menyerah sampai titik akhir perjuangan. Jangan menyerah sampai titik akhir perjuangan. Mungkin pada saat Anda berjuang, ada banyak rintangan yang dihadapi oleh orang yang berjuang itu. Jangan berhenti karena ada halangan. Jangan berhenti karena ada cemoohan. Jangan berhenti karena ada kerikil-kerikil kecil. Yakini bahwa Anda suatu saat akan sukses. Biarkan kerikil kecil itu menjadi episode-episode menarik yang akan membuat Anda bisa cerita kepada orang lain bahwa dulu Anda pernah punya kendala seperti ini, karena saya tidak pernah menyerah, maka saya sampai di titik finish. Mungkin kadang-kadang logika kita sudah tidak sampai ke situ karena rintangannya cukup besar, dan kita berpikir bahwa dengan rintangan ini perjuangan Anda tidak akan sukses. Salah. Yang menentukan sukses atau tidaknya itu yang di atas. Yang menentukan sukses tidaknya itu Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban termasuk rintangan, kecuali rintangan itu bisa Anda lalui. Jadi Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kalau orang yang dikasih cobaan itu tidak bisa menyelesaikannya. Likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya, setiap rintangan ada penyelesaiannya. Setiap hal-hal pasti ada jalan keluarnya. Ingat bahwa Allah tidak pernah memberikan jalan buntu. Yang kedua, 3 hal
yang tidak boleh ada di pikiran orang yang ingin sukses. Yang pertama, kalimat tidak mungkin. Ketika Anda berpikir bahwa Anda sudah tidak mungkin, maka jangan berharap keajaiban datang pada diri Anda. Sebab kadang-kadang kita terjebak pada nuansa konvensional, melihat yang dulu-dulu itu tidak berhasil, yang dulu-dulu itu gagal, makanya tidak mungkin. Maka ketika Anda berpikir tidak mungkin, maka keajaiban itu tidak akan terjadi. Maka yang harus di framing di otak kita, orang lain boleh gagal, dulu mungkin gagal, siapapun mungkin pernah gagal, tapi insya Allah saya akan sukses. Saya ingin membuktikan bahwa hari ini akan membuat sejarah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi di otak kita tidak ada impossible, yang ada possibly, serba mungkin. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh Allah, pasti terjadi. Ingat itu. Yang kedua, hal yang tidak boleh ada di pikiran kita adalah tidak bisa. Ketika diberi tugas oleh atasan, diberi tugas oleh orang yang akan mengangkat Anda mengatakan tidak bisa. Ketahuilah, ketika Anda mengatakan tidak bisa, Anda melecehkan kemampuan diri Anda sendiri. Bahkan Anda melecehkan Tuhan Anda. Allah itu menciptakan manusia fi ahsani takwim, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang dilahirkan itu pasti punya potensi. Oleh karena itu, ketika Anda belum sudah mengatakan tidak bisa, berarti Anda meragukan agama, meragukan firman Allah, dan meragukan sabda Rasulullah SAW ketika menyampaikan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu pasti punya potensi. Jangan bilang tidak bisa. Kalau Anda merasa sulit, merasa berat terhadap beban yang diberikannya, bukan kata tidak bisa yang harus berada di kamus pikiran Anda. Tetapi sampaikan, saya akan berusaha semaksimal mungkin, insya Allah saya bisa. Saya ulangi, saya akan berusaha semaksimal mungkin, insya Allah saya bisa. Yang terakhir, jangan ada kalimat yang keluar dari lisan Anda, nanti saja, menunda. Hal yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakanlah. Hal yang bisa dikerjakan pada saat Anda ditunjuk melakukan sesuatu, kerjakanlah. Jangan menunda, sebab kesempatan itu tidak datang dua kali. Mungkin besok Anda bisa melakukan seperti yang ingin dilakukan hari ini. Tapi apakah Anda bisa menjamin bahwa situasinya besok akan lebih baik? Apakah juga Anda bisa menjamin bahwa besok Anda tidak sakit? Apakah Anda juga bisa menjamin apakah lampu tidak mati? Maka komputer tidak bisa hidup. Anda akan gagal hanya karena Anda menunda sesuatu. Wal as, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kalau tidak bisa memanage waktu, maka penundaan itu akan membuat Anda rugi. Lakukan hari ini, lakukan saat Anda punya kesempatan. Jangan pernah menunda. Insya Allah Anda akan sukses. Selamat mencoba.